Halo, selamat siang kelas 5. Video ini adalah video pembelajaran untuk kelas Bahasa Indonesia dengan topik pantun. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pantun. Apa saja yang nanti akan kalian pelajari, yaitu tentang pengertian pantun, ciri-ciri pantun, dan jenis-jenis pantun. Goal atau tujuan dari pembelajaran ini nantinya adalah kalian harus mengetahui apa itu pantun, apa fungsi pantun, kemudian kalian harus bisa memahami dan mengidentifikasi ciri-ciri pantun, kemudian yang terakhir tentunya kalian dapat membuat sebuah pantun. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah tentang pengertian pantun. Pengertian pantun menurut buku Bupena Jilid 5B yaitu salah satu seni merangkai kata. Pengertian pantun adalah salah satu seni merangkai kata. Pantun merupakan salah satu puisi Indonesia dalam kurung Melayu. Jadi tidak heran kalau kalian menonton film Ipin Upin atau Upin Ipin, kalian pernah mendengar pantun. Karena mereka bangsa Melayu, mereka juga menggunakan pantun sebagai puisi. Kalau di Indonesia juga terdapat pantun seperti di suku Betawi, mereka menggunakan pantun juga untuk tradisi pada acara pernikahan mereka. Nah, lalu selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang kegunaan pantun. Kalau kalian sudah memahami pengertian pantun, yaitu salah satu seni merangkai kata. Tentunya dalam merangkai kata ini harus punya tujuan dan maksud ya, tidak hanya semerta-merta merangkai sebuah kata. Nah, apa fungsi atau kegunaan pantun? Fungsi atau kegunaan pantun yaitu dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Ya, kalau kamu mengalami kejadian yang menyenangkan, kamu bisa menuangkannya ke dalam bentuk pantun. Atau ketika kamu merasakan kesedihan, kamu juga bisa menuangkannya ke dalam bentuk pantun. Bisa kamu tuangkan perasaan kamu ke dalam sebuah atau sebait pantun. Next, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang ciri-ciri pantun atau karakteristik pantun. Ada beberapa ciri-ciri pantun yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu pantun bersajak A-B, A-B, dan A-A-A-A. Ya, ada dua sajak pantun yaitu A-B-A-B dan A-A-A-A. Untuk lebih jelasnya nanti kalian perhatikan pada video ini. Selanjutnya yang kedua, dalam satu pantun, satu bait pantun terdiri atas 4 baris kalimat. Jadi ketika kamu membuat pantun nanti, isinya atau dalam satu bait pantun itu kamu harus membuat 4 baris kalimat. Ingat-ingat, dalam satu bait terdiri atas 4 baris kalimat. Next, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ya, setiap baris kalimatnya nanti akan terdiri atas 8 sampai 12 suku kata penggalan kata atau silabel. Kemudian yang keempat, terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian sampiran dan bagian isi. Selanjutnya akan kita bahas lebih dalam tentang ciri-ciri pantun. Let's check it out. Ya, yang pertama tadi bersajak atau rima. Bersajak atau rima ini artinya kesamaan bunyi, memiliki kesamaan bunyi. Tadi kita sudah bahas sajaknya ada A-A-A-A dan A-B-A-B atau A-B-A-B dan A-A-A-A. Ya. Di sini ada pantun, ada 4 baris, di sini sudah saya berikan nomor. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Kalau kalian perhatikan, coba kita baca baris pertama dulu. Bermain di taman dengan akur. Bersama teman naik jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur.
menjaga kesehatan sebelum sakit. Perhatikan kata akur yang saya beri warna merah. Saya beri tanda di sini sajak A, walaupun di sini hurufnya U, akur. Akur. Saya beri dia tanda sajak A. Kemudian baris selanjutnya perhatikan kata jungkit. Jungkit. Jungkit tidak memiliki kesamaan bunyi dengan akur. Jadi, jungkit di sini saya beri sajak B. Kemudian bersyukur. Bersyukur di sini saya beri sajak A karena bersyukur memiliki kesamaan bunyi dengan kata akur. Akur bersyukur. Jadi mereka memiliki kesamaan bunyi. Kemudian pada baris keempat, kata sakit. Sakit memiliki kesamaan bunyi dengan kata jungkit. Karena di jungkit tadi sudah saya beri tanda atau beri sajak B, maka di kata sakit saya tulis lagi memiliki sajak B. Ingat-ingat, kata akur memiliki sajak A, dia memiliki persamaan kata atau persamaan bunyi dengan kata bersyukur. Maka sama-sama memiliki sajak A. Kata jungkit, saya beri tanda sajak B, memiliki persamaan bunyi dengan kata sakit. Maka kata jungkit dan kata sakit termasuk atau dalam kategori bersajak B. Nah, ini lebih jelasnya, baris pertama memiliki sajak A, baris kedua bersajak B, baris ketiga bersajak A lagi, baris keempat bersajak B. Next, kita lihat contoh untuk sajak A. Masih sama, saya beri di sini nomor untuk lebih memudahkan. Minum teh selagi hangat. Tambah gula bolehlah juga. Kawan semua selalulah ingat, kesehatan sangatlah berharga. Kesehatan sangatlah berharga. Ya, kalau kalian lihat di sini hangat juga sama-sama memiliki persamaan bunyi A. Ingat, berharga, sama-sama memiliki persamaan bunyi A. Jadi boleh kita kasih sajak dia A. Oh iya, untuk mempergunakan sajak A ini tidak tertutup kemungkinan ketika mereka mempunyai kesamaan bunyi, misalnya bersyukur, ukur, akur, kemudian persamaan bunyi misalnya dengan huruf vokal I, selagi, manis, atau apalagi bunyi. Tetap kita beri tanda sajaknya A. Karena mereka atau baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat memiliki persamaan bunyi hangat juga ingat berharga. A semua. Ya, ini untuk lebih jelasnya, baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya bersajak A. Karena tidak ada perbedaan bunyi di belakangnya atau di bagian kalimat terakhir. Itu tadi tentang sajak atau rima atau kesamaan bunyi. Selanjutnya adalah tentang suku kata atau penggalan kata atau syllable. Nah, kita lihat di sini. Di sini masih dengan pantun yang sama. Baris pertama bermain di taman dengan akur. Mari kita cari tahu berapa suku kata yang ada pada kalimat atau baris pertama ini. Bermain di taman dengan akur. Mari kita penggal suku katanya. Ya, dia akan menjadi seperti ini. Bermain. Memiliki 3 suku kata. Di taman. 3 lagi berarti sudah 6. Dengan 2 suku kata berarti 8. Akur.
Ada 2 lagi, berarti dalam satu baris ini memiliki 10 suku kata. Nah, untuk baris kedua, ketiga, dan keempat, nanti bisa kalian lanjutkan sendiri. Saya rasa ini mudah ya, kalian pernah mempelajarinya. Selanjutnya adalah tentang bagian daripada pantun. Pantun tadi terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah sampiran. Sampiran adalah pengantar isi pantun. Biasanya berisi tentang peristiwa. Tidak mengacu hanya pada peristiwa, kadang juga tentang warna, tentang benda. Sampiran adalah pengantar isi pantun. Nah, bagian yang kedua pada pantun yaitu isi pantun itu sendiri. Isi pantun berisi maksud atau pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat pantun. Nah, pantun harus memiliki maksud atau pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis. Kalau kamu membuat pantun kamu juga harus berisi maksud atau pesan yang ingin kamu sampaikan. Itu tadi bagian-bagian dari pantun, lalu bagian ini ada pada baris mana saja pada pantun? Tadi kan ada 4 baris. Mari kita cari tahu. Ya, di sini sudah saya kasih baris 1, 2, 3, 4. Masih dengan pantun yang sama. Untuk sampiran itu terletak pada baris nomor 1 dan nomor 2. Namanya pengantar atau sampiran. Dia berada atau terletak di awal. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit. Nah, ini adalah sampirannya. Kemudian untuk isi pantunnya terletak pada baris ketiga dan keempat. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Nah, kalau kalian tadi ingat-ingat, isi pantun itu ada maksud atau tujuan dari pantun yang sudah dia dibuat itu maksudnya apa? Nah, di sini maksud dari pantun itu adalah mengajak kita untuk selalu bersyukur dan menjaga kesehatan sebelum kita sakit. Nah, ini maksud dari pantun tersebut. Nah, pengantarnya dia buat kalimatnya baris 1 dan baris 2 ini. Selalu sampiran pantun itu pasti terletak di baris 1 dan 2. Lalu isi pantun itu terletak di baris 3 dan 4. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun ada 2, pantun berdasarkan usia dan pantun berdasarkan isi. Nah, pada video ini yang akan saya bahas adalah pantun berdasarkan usia. Lalu untuk pantun berdasarkan isi nanti akan ada pada video pada pertemuan selanjutnya. Pantun berdasarkan usia ada beberapa jenis, yaitu pantun anak-anak, kemudian pantun orang muda, kemudian yang terakhir pantun orang tua. Mari kita bahas satu persatu. Ingat-ingat ya, pantun berdasarkan usia ada 3 jenis, pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Nah, yang pertama adalah pantun anak-anak. Namanya pantun anak-anak. Pasti berisi tentang pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak dan nasihat agar anak berbudi luhur. Berbudi luhur artinya mempunyai budi pekerti atau mempunyai adab yang baik. Atau berperilaku yang baik. Nah, di sini ada contoh pantun untuk pantun anak-anak. Ada 2 contoh. Yang pertama, hari Minggu pergi berenang. Kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang bisa bermain bersama teman. Nah, pantun ini berisi tentang perasaan senang karena bisa bermain dengan temannya. Lalu, contoh pantun kedua, pulang sekolah mengulang pelajaran, setelah itu tidur siang. Ayo teman main kejar-kejaran, badan sehat, hati pun riang. Ya, pantun ini berisi tentang permainan kejar-kejaran yang bisa membuat badan sehat dan riang. Nah, itu adalah contoh pantun anak-anak. Selanjutnya adalah pantun untuk orang muda. Nah, pantun ini berisi tentang kehidupan masa muda, biasanya berkaitan dengan seseorang, perasaan, dan perjuangan meraih cita-cita.
berkaitan dengan seseorang, perasaan, dan perjuangan meraih cita-cita. Langsung saja kita lihat contohnya. Contohnya yaitu bunga mawar diikat pita, tertusuk duri tidaklah terasa. Ayo kawan raih cita-cita agar dapat membangun bangsa. Nah, ini pantun ini mengajak kita untuk meraih cita-cita kita sehingga dapat membangun bangsa kita tercinta. Contoh pantun selanjutnya, Marina sedang bermain harpa. Harpa dipetik suaranya merdu. Sudah lama tak bertegur sapa, membuat hati ini menjadi rindu. Nah, pantun kedua ini berisikan tentang perasaan si penulis yang merasakan rindu karena sudah lama tidak bertegur sapa atau ngobrol atau bertemu. Nah, itu tadi contoh pantun orang muda. Selanjutnya adalah pantun untuk orang tua. Pantun untuk orang tua biasanya berisi nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Biasanya isi nasihatnya mengenai kehidupan, budaya, pendidikan, dan agama. Ingat-ingat, pantun orang tua biasanya pantun ini ditulis orang tua untuk anaknya atau memiliki nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Biasanya isi pantunnya tuh berkaitan dengan kehidupan, budaya, pendidikan, dan agama. Mari kita cari tahu contohnya. Ada dua contoh pantun. Contoh pantun pertama, burung beo, burung kakak tua, suaranya menghibur hati. Patuhilah nasihat orang tua agar jadi anak berbakti. Selanjutnya, pantun kedua. Tadi pantun pertama mengajak kita untuk mematuhi nasihat orang tua sehingga kita menjadi anak yang berbakti. Pantun kedua, beli penggaris segitiga siku, penggaris dipakai mengukur lilin. Nasihat ini untuk anakku, rajinlah belajar dengan disiplin. Nah, pantun kedua ini dibuat oleh orang tua untuk seorang anak supaya anak tersebut rajin belajar dengan disiplin. Nah, itu tadi contoh pantun orang tua. Sudah kita bahas ya tadi tentang pantun, tentang pengertian pantun, kegunaan pantun, karakteristik atau ciri-ciri pantun, kemudian jenis pantun berdasarkan usia. Nah, selanjutnya penugasan kalian nanti tolong kerjakan Google Form yang sudah saya siapkan linknya di grup WhatsApp. Setelah itu nanti akan saya cek manual. Jadi skor tidak akan saya rilis di Google Form tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next time. Bye.